Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMasiah, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiyah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Rafa. Dalam bahasa Ibrani dieja Resh, Alef, P, He. Dibaca Rafa, artinya kesembuhan. Rafa, kesembuhan. Lihatlah, aku akan membawa kesehatan, arah, dan penyembuhan, marpe, dan aku akan menyembuhkan mereka, urefatim, dan akan mengungkapkan kepada mereka kelimpahan, kedamaian, dan kebenaran. Yeremia 33 ayat 6. Kata Ibrani untuk menyembuhkan dalam ayat ini adalah refatim, dari akar kata rafa, yang sering diterjemahkan sebagai menyembuhkan, memulihkan, memakmurkan, memperbaiki, mengampuni, membuat utuh. Kata yang diterjemahkan kesehatan adalah arukah, Alef Res Kaf He, yang juga berarti memulihkan dan menyembuhkan, dalam arti membuat panjang umur. Banyak orang Kristen mengenal kata Rafa khususnya sebagai nama Tuhan dalam frasa Adonai Rofeka, yang berarti Tuhan menyembuhkanmu. Keluaran 15 ayat 26. Di samping itu, Yesaya 53 ayat 4 dan 5 memberitahu kita bahwa oleh bilur-bilur Mesias Yeshua kita disembuhkan. Rafa. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah, kholainu yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, hafurato, kita menjadi sembuh. Rafa. Namun dengan mempertimbangkan pemberontakan yang berkonotasi rohaniah, maka agaknya ayat ini merujuk pada penyembuhan rohani ketimbang penyembuhan jasmani. Dengan mempertimbangkan konteks dari eksegesis Alkitabiah, maka para penafsir barat cenderung mengatakan kesembuhan dalam ayat ini bermakna kesembuhan rohani dari dosa dan bukan kesembuhan jasmani. Apakah pemaknaan ayat ini berasal dari cara berpikir linear Yunani Barat atau cara berpikir siklis Ibrani? Maksudnya, jika penyembuhan pada ayat ini merujuk hanya pada kesembuhan rohani dari dosa, berarti tidak ada penyembuhan fisik jasmania. Cara berpikir Ibrani dan cara berpikir Barat Yunani sangat berbeda. Di samping itu, spektrum makna kata-kata Ibrani itu umumnya lebih luas dari spektrum kata-kata Yunani. Indikasi ini bisa dilihat dalam Strong Concordance yang memuat 5.624 kata Yunani dalam Perjanjian Baru dan 8.674 kata Ibrani dalam Tanakh atau Perjanjian Lama. Padahal, Perjanjian Lama tebalnya 3 kali lipat dari Perjanjian Baru. Dengan perbandingan ini, seharusnya Perjanjian Lama mengandung sekitar 15-16 ribu kata Ibrani. Tetapi karena satu kata Ibrani
cakupan maknanya lebih luas, maka seluruh maknanya dapat dicakup hanya dengan 8.674 kata saja. Cakupan makna kata Yunani lebih sempit, sehingga memerlukan jumlah kosakata yang lebih banyak. Makna kata Ibrani lebih luas, sehingga jumlah kosakatanya lebih sedikit. Mari kita lihat ayat lain yang berhubungan dengan kata Rafa pada Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan Umarpe pada sayapnya, Kanaf. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ayat ini berbicara tentang kesembuhan bagi seluruh bangsa Israel yang takut akan Tuhan. Karenanya dapat dipandang sebagai kesembuhan rohani. Kesembuhan di sini memakai kata marpe yang dieja mem, res, pe, alef. Perhatikan, huruf mem adalah preposisi. Karenanya kata akar dari marpe terdiri dari 3 huruf saja, yaitu res, pe, alef, yang dibaca Rafa. Ternyata akar kata marpe berasal dari kata Rafa yang artinya kesembuhan. Gambarannya belum selesai. Kali ini kita lihat catatan Injil. Ketika Yesus melayani di daerah Galilea, seorang wanita yang menderita sakit pendarahan menjamah dia. Matius 9 ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Apa yang dimaksud dengan jumbai jubahnya? Jumbai jubah yang dimaksud di sini adalah sitsit dalam bahasa Ibrani. Jumbai yang ada di ujung jubah luar orang Yahudi yang disebut talit. Dan jumbai atau sitsit ini diperintahkan Elohim untuk menjadi pakaian pria Yahudi dalam Bilangan 15 ayat 39. Maka jumbai, sitsit itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Sebagai pria Yahudi, Yesua pun memakai jumbai, sitsit pada puncak jubahnya. Yesua tunduk kepada perintah Bapanya di surga. Menarik, karena hal ini biasanya tidak diperhatikan oleh Kristen bangsa-bangsa saat menggambarkan pakaian Yesua. Di film-film, biasanya Yesua hanya digambarkan memakai jubah putih saja. Ya, begitulah. Padahal Yesua sebagai sosok Yahudi dari masa Bait Suci kedua dipastikan mengikuti aturan berpakaian sesuai Torah. Hanya sedikit sutradara film yang memperhatikan ini. Ketika perempuan itu menjamah sitsit pada puncak jubahnya, Yesua merasakan ada kuasa yang mengalir keluar dari dirinya. Dan pada saat itu juga perempuan itu menjadi sembuh dari penyakitnya. Apa yang dilakukan perempuan ini ternyata merupakan penggenapan dari nubuat Maleakhi 4 ayat 2 tadi. Sitsit itu tergantung di 4 puncak jubah yang disebut talit. Ketika digunakan, itu menyerupai sayap di kiri dan di kanan pemakainya. Jadi, ketika perempuan yang sakit meleleh darah 12 tahun menjamah sitsit yang dipakai Yesua dan sembuh, ini sesungguhnya merupakan penggenapan nubuat dalam Maleakhi 4 ayat 2, bahwa Mesias akan datang dengan kesembuhan, marpe, pada sayap-sayapnya, kanaf. Benar. Ini yang dilakukan perempuan yang meleleh darah 12 tahun itu. Nah, sekarang perhatikan, kata marpe yang akar katanya Rafa dalam hubungan dengan perempuan yang meleleh darah 12 tahun, ternyata mencakup juga kesembuhan jasmani. Amin. Bukan hanya kesembuhan rohani. Jelas kata marpe dalam Yeremia 33 ayat 6 dan Yesaya 53 ayat 4 dan 5 di samping berarti kesembuhan rohani juga mencakup kesembuhan jasmani. Jadi kedua-duanya. Amin. Mesias Yesua memastikan hal ini.
Dari perspektif Ibrani, bagaimana cara kita disembuhkan? Gambaran cara penyembuhan dalam perspektif Ibrani dapat dilihat pada simbolisme huruf-huruf penyusunnya. Dalam telaah kata Ibrani ini, kita akan melihat makna huruf Ibrani yang membentuk kata Rafa. Huruf-huruf Ibrani mengandung informasi bawaan yang memberi petunjuk akan makna kata yang dibentuknya. Karena Rafa berarti kesembuhan, maka makna huruf penyusunnya dapat memberi petunjuk bagaimana kita disembuhkan. Ini merupakan aspek etimologis kata Rafa. Kata akar Rafa diwakili oleh 3 huruf, yaitu Res, P, dan Alef. Nah, sekarang kita akan bahas dari belakang. Jadi saya mulai dari Alef lebih dulu. Alef, huruf pertama Ibrani, melambangkan Tuhan, Elohim. Elohim itu bentuk jamak dari kata El, yang merujuk pada sesembahan. El terdiri dari 2 huruf, yaitu Alef dan Lamed. Dalam bahasa Ibrani kuno yang merupakan piktograf atau bahasa gambar, Alef merujuk pada kepala lembu dengan 2 tanduk. Lembu adalah binatang peliharaan yang paling kuat, sedangkan Lamed merupakan atau merujuk pada tongkat gembala, simbol kepemimpinan yang merujuk pada orang yang memimpin. Gabungan Alef dan Lamed yang dibaca El dengan demikian bermakna yang kuat, yang memimpin. Ini merujuk pada sesembahan, khususnya pada Tuhan. Sehingga huruf Alef merujuk kepada Tuhan. Jadi kesembuhan datangnya dari Tuhan. Itu dari 1 huruf saja kita bisa menyimpulkan itu. Nah, sekarang P, huruf yang kedua, mewakili mulut atau ucapan yang kuat. Ingatlah bahwa dunia diciptakan dengan ucapan. Tuhan pertama-tama menghendaki penciptaan, kemudian ia mewujudkannya dengan ucapan, dengan firman. Yehi or ve yehi or. Teranglah dan jadi terang. Tuhan telah memberi otoritas yang sama kepada kita untuk memaksudkan sesuatu dan kemudian kita berbicara. Rasul Yakobus dalam Yakobus 4 ayat 2 memberitahukan bahwa kita tidak memiliki karena kita tidak meminta. Nah, untuk memiliki kesembuhan, dengan demikian kita perlu meminta. Jadi, penyembuhan atau kesembuhan melibatkan ucapan doa. Sekarang huruf yang pertama ya dari kata Rafa adalah Reis yang melambangkan pertobatan. Sengaja ini ditaruh di urutan yang terakhir karena biasanya pertobatan itu sering diabaikan dalam proses penyembuhan. Dari makna huruf-huruf penyusun kata Rafa, kita dapat melihat bahwa kesembuhan itu melibatkan Tuhan, doa, dan pertobatan. Ini aspek rohani dari penyembuhan yang didapat dari kata Ibrani Rafa. Ini diyakini oleh orang-orang Yahudi. Kesembuhan melibatkan Tuhan, doa, dan pertobatan. Sebuah penjelasan yang luar biasa. Terus terang, hal ini baru saya dengar hari ini. Puji Tuhan, saya bersyukur ada program Tekiah yang membuka rahasia firman Tuhan dengan menggalinya dari perspektif Ibrani yang sesungguhnya adalah dasar dari iman Kristiani kita. Ada sebuah cerita Yahudi kuno tentang seorang rabi yang dipanggil ke sisi tempat tidur seorang pria sekarat dalam keadaan koma, karena dokter tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat keluarga itu berdiri di sekelilingnya membacakan Mazmur, rabi itu memejamkan matanya. Ketika ia membuka matanya lagi, ia meminta keluarga untuk membawakan makanan bagi pria yang sekarat itu. Pria itu terbangun dari komanya dan makan sepuasnya. Beberapa saat kemudian ia duduk di tempat tidur dan kemudian dia sembuh dan menjadi kuat kembali. Ketika rabi meninggalkan rumah itu, dokter berlari ke arahnya dan bertanya apa yang telah ia lakukan. Rabi itu berkata dalam
kepadanya bahwa dalam doa, rohnya telah berbicara dengan roh orang yang sekarat itu, dan ia mengatakan kepadanya bahwa dia harus bertobat dari dosa-dosanya dan mengikuti Torah. Jika ia mau, maka ia akan disembuhkan. Ternyata orang itu berjanji, mau bertobat dan setuju untuk menghabiskan sisa waktunya, yaitu sisa hidupnya, untuk mengikuti Torah. Lalu rabi itu menyimpulkan demikian. Begitu bagian rohani dari pria itu disembuhkan, penyembuhan jasmaniahnya menjadi mudah. Wah, penjelasan apa lagi ini? Dengan contoh tadi, apakah penyembuhan dalam Alkitab selalu dilakukan hanya dengan doa, sehingga tidak memerlukan obat? Dalam Alkitab kita juga mengenali kesembuhan dengan obat, seperti dalam Yeremia 46 ayat 11. Pergilah ke Gilead mengambil balsam, hai anak darah, putri Mesir. Sia-sia engkau memakai banyak obat, refuot, jamak dari refuah. Kesembuhan tidak akan kau dapat. Para putri Mesir memakai banyak obat-obatan namun tidak sembuh. Lalu Nabi Yeremia menganjurkan mereka mengambil balsam dari Gilead Israel untuk penyembuhan sakit mereka. Balsam dari Gilead adalah obat herbal dari Israel. Jadi kita melihat Alkitab tidak anti obat juga. Walaupun Alkitab juga mengajarkan bahwa Tuhan dapat dan sanggup menyembuhkan penyakit secara supranatural. Dari beberapa penjelasan tadi, kata Rafa menyatakan kesembuhan rohani yang diperluas kepada kesembuhan jasmani. Jadi kedua-duanya, kesembuhan rohani dan juga jasmani. Tuhan menginginkan umatnya hidup dalam shalom, hidup dalam keutuhan, wholeness, bukan hidup secara parsial. Hanya perlu diperhatikan, jangan sampai terlalu fokus pada penyembuhan jasmani, sehingga mengabaikan penyembuhan rohani. Mulai dari kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani merupakan aspek luar dari kesembuhan batin di dalam diri seseorang. Bahwa kesembuhan rohani dari dosa mempunyai dampak juga terhadap kesembuhan jasmani dapat kita lihat dalam pelayanan Yesua di dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 1-8. Sesudah itu naiklah Yesua ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesua melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat itu dalam hatinya, "Ia menghujat Elohim." Tetapi Yesua mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Tuhan yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ya, kita lihat Yesua mengatakan kepada orang lumpuh itu, "Dosamu sudah diampuni." Ini aspek rohani, aspek batin. Saat itu juga dosanya diampuni. Orang lumpuh itu belum berjalan, tapi karena beberapa ahli Torah merasa Yesua sudah menghujat nama Tuhan dengan ucapannya, Yesua menjawab keraguan mereka dengan bertanya, "Mana yang lebih mudah? Dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah?" Dari segi ucapan lebih mudah dosamu diampuni karena tidak ada bukti kasat mata. Lalu Yesua berkata, "Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Kita lihat setelah masalah batinnya itu disembuhkan, dipulihkan, maka
pemulihan itu atau kesembuhan itu juga merambat ke arah aspek jasmaninya. Jadi pengampunan dosa bagi orang lumpuh itu diperluas kepada kesembuhan jasmaninya. Kesembuhan rohani diikuti oleh kesembuhan jasmani. Kesembuhan rohani mempermudah kesembuhan jasmani. Ini juga searah dengan tulisan Yakov, saudara Yesua dalam Yakobus 5 ayat 14 dan 6 sampai 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak zaitun dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Coba perhatikan, Yakov mengatakan agar orang percaya saling mengampuni dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kesembuhan apa di sini? Sejak ayat 14 konteksnya jelas menyangkut kesembuhan jasmani. Saling mengampuni dosa, itu aspek rohani, akan berakibat pada kesembuhan jasmani. Benar sekali. Saling mengampuni ini merupakan aspek rohani yang penting saat kita masih berada dalam masa pandemi. Saling mengampuni dalam keluarga inti, saling mengampuni dalam komunitas orang percaya, saling mengampuni dalam masyarakat dan bangsa. Syarat saling mengampuni untuk kesembuhan jasmani ini menjadi kendala besar ketika masyarakat Indonesia justru cenderung menggoreng isu dan menghujat untuk kepentingan golongan dan ideologi politik tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa dunia dan Indonesia perlu pertobatan sebelum Tuhan mengirimkan kesembuhan kepada Indonesia dan dunia. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekiyah, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Kau Tuhan Penyembuhku oleh Priscilla, diangkat dari Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Adonai Elohimu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhan yang menyembuhkan engkau. Amin dan amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Tuhan
firman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Aku bersyukur buat janji-Mu Tuhan. Kau sembuhkanku, Kau pulihkanku. Ketika firman-Mu disampaikan, terjadilah kesembuhan.